Dan saya perbarui namanya dengan nama New Kerinduan. Berpindah tangan jadi Nusa Kambangan. Bandung pernah, Pasundan. Pasundan Cup ya. Burung tipikalnya seperti kayak emosi arogan gitu. Melawan nggak mau kalah gitu loh. Banyak yang sampai kontroversi lah ya Mas ya tentang penilaian kacer. Itu sebenarnya pakem penilaian kacer itu seperti apa sih ya? Kalau pakem mungkin udah tertulis, cuman kita kembali lagi ke manusia. Jadi kita ngakalinya itu di burung biar full kerja, durasi dapat, materinya enak, terus gayanya pun keluar. Ya. Sebenarnya gini, kalau saya sih benar durasi kerja, irama lagu, volume, gaya, dan seterusnya untuk penilaian burung apapun untuk oceannya. Semua burung. Semua burung mungkin EO punya pakem tersendiri dan mungkin garis besarnya seperti itu. Iya, garis besar. Tapi terkadang mereka juga akan terlena dengan satu burung atau dua burung atau tiga burung yang sudah benar-benar dia punya nama gitu loh, punya nama dan sudah terlihat benar-benar itu burung punya nama. Jadi nggak ngeliat kinerja yang lain itu seperti apa itu mereka nggak lihat, bahkan sampai digunakan diperbarui penilaian terbaru untuk tambahan menilai. Mereka menyediakan CCTV untuk menilai burung itu kan. Tapi ternyata juga belum bisa maksimal atau gimana gitu. Entah gimana, kita juga nggak tahu karena kan mereka juga pakai mesin, ada trouble suatu saat, pasti ada trouble. Manusia pun tidak ada yang sempurna gitu. Yang kita mengoperasikan manusia itu. Juga kan? Manusia yang mengoperasikan juga manusia, human errornya juga di situ gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu dan lainnya gitu loh. Cuman kembali ke pakem lagi gitu loh. Pakem lawas, pakem baru pun semua akan sama. Tetap ibaratnya durasi kerja irama lagu, volume dan gaya, ataupun dibalik irama lagu, durasi, volume dan gaya, itu pun bisa jadi seperti itu kan gitu. Jadi mereka harus mengamati satu persatu burung yang kerja yang mana gitu. Di saat juri lewat, burung di atasnya pas lagi kerja, mereka akan contreng nilainya. Pas nanti lewat lagi, dia lagi ngetem, tapi bunyi lagi, tapi juri yang lainnya lihat. Nah, di situ akan menjadi perbandingan kan, seperti itu. Nah, dari situ akan menjadi perbandingan lagi. Dari show gerak, 4 titik burung bergerak, tapi dia mempunyai speed, roll, power tinggi. Dia memenuhi syarat untuk durasi kerjanya dia nutup. Berbeda dengan burung yang nagen 1 titik hanya ngerol saja. Dia tidak punya speed, tidak punya power tinggi, tapi dia punya durasi kerja. Nah, juri akan berbanding. Berbanding di situ bukan selera, bukan apa, tapi voting terbanyak dari juri. Sebenarnya seperti, kalau saya lihat ya, kalau mereka menggunakan selera, nggak akan ketemu lomba burung itu. Karena selera toh. Kalau selera juri semua pasti punya selera sendiri-sendiri. Tapi kalau pakem yang digunakan, mereka akan punya penilaian sendiri-sendiri. Nah, di situ penilaian yang akan digunakan. Di situ mereka bisa berpilih gitu loh. Berpilih mana burung yang harus layak. Dari situ vote juri, misalkan ada 6 juri nih. Vote 4 burung milih yang gerak, tapi speed, volume, durasi kerjanya nutup. Yang 2 milih durasi kerja, volume biasa, tapi dia nagen. Menang yang mana, Man? 4-2. Ya, kalau 4-2 ya otomatis menang yang 4. Otomatis kan. Kalau 3, sama-sama 3 lah, berarti kan draw. Bisa dikatakan kalau draw itu berarti kan bisa dikatakan toss, ya kan? Tergantung IO-nya juga, nomor gandangan atau toss di gandangan dengan kopyok kan itu. Nah itu yang menjadi tanda tanya besar saya sebagai pemain gitu loh. Untuk masalah pakem, penilaian kacer, mure, cucak hijau dan sebagainya. Cuman di sini yang kita bahas lagi kemarin untuk melanjutkan konten yang sudah di belakang kemarin.
itu kan tentang kacer ya. Kacer, Jadi saya sendiri juga penghobi, saya senang dengan kacer. Itu makanya saya pengen benar-benar tahu gitu loh. Harus cari yang duduk, tapi harus kalau duduk kebanyakan ya burung duduk nggak berpindah posisi atau gimana itu. Dia mungkin menang di irama lagu ya, Mas? Bisa jadi irama lagunya bagus, bervariatif itu. Banyak lagu yang dibawakan gitu kan. Berbeda dengan burung yang berpindah-pindah tempat. Mungkin dia ngatur nafasnya di situ, berpindah-pindah, dia punya power tinggi. Nah di situ tergantung top performa burung. Kalau saya lihat tergantung performa burung. Berbeda dengan apa ya? Kalau memang burung itu sudah punya nama dan enggaknya itu sebenarnya enggak berpengaruh kalau bagi saya. Harusnya enggak berpengaruh gitu loh. Enggak ada lah. Kita enggak bisa. Kita kan gini, kita datang ke Lombok, kita beli tiket, sama-sama beli tiket. Sama-sama. Jangan melihat namanya saja. Jadi kinerja benar-benar kinerja burung di gantangan. Jadi kalau Mas Haji sebagai pemain, apakah nih timbul pertanyaan begini Mas? Mungkin kalau dari saya nih sebagai perawat, kan otomatis nanti kembali lagi gimana sih ini, Mas rawatannya ini gimana? Kok burung udah enak begini kok jadinya jadi kalah sama burung yang begini? Apakah salah di dalam rawatan atau gimana? Jadi dalam diri saya pun jadi timbul pertanyaan begini Mas, apakah kita perlu mempertemukan gitu dari sisi pandangan Mas itu, mempertemukan semua IO kita itu apa ya, memberikan pakem yang jelas terhadap penilaian kacer gitu Mas. Kayak sekarang kan banyak kontroversi sampai ada yang nggak berani ngadain, terus nanti ada juga pakem di suatu IO kan ada juga pakem yang burung bagong masih layak juara, nanti di pakem yang lain burung bagong nggak boleh juara sama sekali. Kan apakah kita perlu gitu Mas mempertemukan IO memberikan pakem-pakem yang jelas dalam penilaian burung gitu Mas? Menurut pandangan Mas Haji gimana? Jadi apakah perlu IO kita bertemu nanti jadi di suatu saat kita mungkin aku sebagai perawat kacer dengan sebagai pemain kacer lah, perlukah hal tersebut dilakukan gitu? Ya kalau saya sebenarnya gini Mang, kalau untuk dispensasi waktu mungkin awal gantang saja sih, 1 menit atau mungkin 2 menit lah. EO memberikan waktu kepada penggantang atau kepada burungnya. Dispensasi waktu berjalan 1 menit digantang, burung bagong masih layak juara. Setelah lebih dari waktu itu, burung bagong ya nggak juara dong. Karena itu kan termasuk pelanggaran. Kenapa kita harus burung bagong harus juara? Itu namanya burung nggak kualitas. Kan itu. Jadi adalah di IO Mas, ada kan kadang ada IO kayak gitu burung bagong itu masih layak juara gitu. Berarti itu nggak nyari kualitas tapi kuantiti. Kuantiti peserta saja karena IO nggak mau rugi. Kan gitu. Selesai. Kalau saya sih gitu penilaiannya, nggak ribet-ribet kok. Jadi semua IO, semua pemain nyari untung. IO juga nyari untung. Karena kalau bisa kita itu mutualisme, kan begitu. Jangan ada yang dirugikan salah satu, kan begitu. Kan gini Mas, kalau IO nggak ada peserta, nggak akan jalan. Peserta nggak ada IO, nggak akan mereka gantang. Nah itu. Jadi nilai jual burung atau loyalty burung kan berarti tergantung atau ada hubungannya antara IO dengan pemain Mas. Jadi kita bisa naikin harga burung itu dari bagaimana kinerja burung di gantangan. Menurut Mas Haji kelanjutannya gimana? Apakah kita perlu mengadakan pertemuan antara IO agar pakemnya itu tambah jelas Mas gitu. Ini menjadi pertanyaan sangat bingung buat saya. Atau mungkin buat orang banyak juga pasti akan bingung. Karena IO adalah sebuah event organizer. Mereka punya kepanitiaan, mereka merekrut
anggota kepanitiaan dari juri, mungkin penjual tiket dan sebagainya. Diambil dari salah satu penguasa I.O. misalkan dipertemukan satu dengan yang lainnya. Dari I.O. ini. Saya rasa sih tetap nggak bisa. Jadi tetap dari usulan pemain, ya mungkin dari media sosial atau mungkin dari kita menyampaikan dengan punggawa-punggawa I.O. mungkin mereka yang akan menyampaikannya nanti di gelaran berikutnya. Mungkin seperti itu. Jadi penyampaiannya itu secara langsung di gelaran berikutnya. Gitu. I.O. tersebut apa ya? Nulis pakemnya ini seperti ini, penilaiannya seperti ini kriterianya harus seperti ini. Apakah itu durasi kerja penilaiannya sekian persen, nanti irama lagu nilainya sekian persen. Apakah semua I.O. nanti harusnya begitu ya? Jadi harus menjelaskan ke semua pemain ini pakemnya seperti ini, berarti pemainlah yang dituntut untuk tahu kayak kita perawat pemain itu dituntut untuk tahu emang I.O. ini pakemnya seperti ini kayak gitu. Ya harus tahu, karena kalau pemain tidak tahu pakemnya, kenapa kita harus main ke sana? Yang ada kalau kita kalah pasti protes. Iya, betul. Kalau kita menang bangganya minta ampun kan gitu. Sedangkan yang lain terbunuh dengan kita yang menang kan gitu. Nanti disangkanya ya orang-orang petinggi saja atau bos-bos saja yang menang terus. Padahal mereka akar rumput juga bisa menang, Bang. Karena mereka juga sebenarnya punya istilahnya punya dasar untuk mereka mengikuti suatu kompetisi lomba burung gitu loh. Jadi mereka I.O. akan mengembangkan atau mungkin memperlebar sayapnya dengan era terbaru 2022 ini dengan penilaian terbuka. Yang saya tahu seperti itu. Penilaian terbuka berarti mereka menggunakan pakem baru lagi. Tetap kalau untuk istilahnya untuk durasi, irama lagu, volume, gaya itu tetap. Itu sudah pasti, pakem dasar sudah pasti. Cuma ada yang perlu kita ketahui atau mungkin perlu I.O. ketahui juga, semuanya di situ sudah saya rangkum. Dari saya baca dari medsos atau mungkin saya juga tahu istilahnya ngobrol dari yang punya I.O. juga itu kan. Jadi mereka bikin terobosan baru untuk mengambil massa atau ya yang saya maksud tadi kuantiti peserta ya kan. Semua tidak akan pengen dirugikan ya kan. Jadi kalau I.O. punya peserta banyak, hadiahnya akan keluar. Bahkan peserta pun akan mendapatkan untung kan gitu. Dari mereka berlomba-lomba kemanapun mereka di situ. Jadi pemain ini akan memilih sendiri I.O. mana yang akan mereka ikuti dengan pakem yang baru ini dan dengan secara penilaian terbuka. Itu yang diminta dengan pemain-pemain sekarang ini gitu loh. Jadi kalau secara gambaran saya ya nggak perlu dipertemukan karena mereka I.O. pasti akan membuat gelaran baru lagi yang di era yang resolusinya sendiri-sendiri. Mereka wah ini sekarang gantangan saya sepi karena apa mungkin kekurangan saya di mana ya, kan pasti seperti itu. Mereka buat seperti ini, ada kemajuan lagi, mereka akan bertambah peserta, rame. Besoknya bikin lagi seperti ini, lebih terbuka lagi, rame lagi. Berarti kan mereka sudah punya gagasan sendiri, tidak perlu dipertemukan. Jadi menurut saya, tuntutannya itu pemainlah yang harus tahu. Pakem penilaiannya. Di situ. Jadi jangan istilahnya kita jumawa, ini burung kita juara di sini, nggak bisa. Juara di sini, kita juara di sini, giliran di I.O. yang lain burung kita nggak juara. Mungkin kan karena apa ya? Pas gelaran atau event tersebut burung itu nggak maksimal kerjanya atau ada trouble gimana. Jadi berarti antara perawat dan pemain itu harusnya jeli cara mengatasinya gimana biar burung itu top performa terus dan pas pakem yang dipakai sama I.O. itu pas sama burung yang kita gantangin begitu ya. Nggak bisa kita menuntut CEO untuk begini nurut ke pemain, itu kan nggak mungkin lah ya, karena ya kembali lagi Mas, manusia kan ada salahnya. Terus waktu penilaian pun kan mungkin gini ya, waktu penilaian kan terbatas sama waktunya.
Jadi nggak mungkin dong satu juri merhatiin satu burung itu doang, atau satu-satu kita perhatiin. Mau waktunya itu kan mungkin butuh waktu yang panjang atau durasi penilaian yang lama. Iya. Di sini kita berarti pemain dan perawat itu harus jeli bagaimana agar burung top performa nanti pas gelaran tersebut burung kita bisa juara gitu ya. Iya, jelas seperti itu. Jadi mindset lapangan kita juga harus tahu, antara pemain dan perawat kita harus kompak, di mana perawat tugasnya menstabilkan kinerja burung untuk di lapangan. Ada kelebihan dan ada kelemahan burung masing-masing. Ketemu dengan burung yang seperti ini, karakternya akan berubah seperti ini. Perawat juga harus nonton, jangan cuma istilahnya ngerawat saja, taunya di pedok atau mungkin di rumah saja ngerawat burung sehat dan burung nampil di lapangan. Sedangkan pemain saja yang maju ke depan untuk mengetahui perang burung kita seperti apa gitu. Jadi perawat dengan pemain kita harus sama. Kerjasama lah ya. Kerjasama gitu. Antara perawat dan pemain. Nah itu. Atau jadi yang punya burung dengan perawatnya, atau yang punya burung dengan pemainnya. Ya seperti itu. Harus ada istilahnya komunikasi lah ya. Kalau untuk akar rumput nih Mas, kan kayak gini. Kalau untuk akar rumput kan kita ngerawat burung sendiri, jadi pemain sendiri, jadi istilahnya semua itu dihandle sama kita semua. Nasihat atau kata-kata buat akar rumput Mas Aji gimana? Menurut Mas Aji buat pemula atau yang pengen baru merintis nih dunia kicomania, apakah harus gimana? Harus kita ngikutin pemain-pemain yang udah gede, kita harus punya perawat atau gimana, atau kita fokus ke suatu burung kan? Kalau akar rumput rata-rata begitu Mas. Jadi benar-benar single fighter, bukan dari yang ada duit Mas. Jadi cuman dia ngandalin si burung dan hasil rawatannya. Menurut Mas Haji, kata-kata lah atau nasihat buat pemain akar rumput pemula-pemula itu gimana? Iya. Kalau saya sih cuman gini aja Man. Jadi kalau untuk akar rumput ataupun mungkin senioritas kita di atasnya atau mungkin lebih top levelnya di atas. Bukan kita menggurui. Iya, bukan kita. Teman-teman saya juga masih bisa dikatakan istilahnya belum senior atau belum apapun lah itu. Kita anggap semua sama. Yang jelas semua bermodalkan pengalaman. Karena pengalaman itu mahal harganya. Dan akar rumput pun bisa mereka memenangkan suatu kompetisi besar, kan gitu. Dengan jelinya mereka meneliti atau istilahnya mengetahui karakter daripada burung ataupun daripada EO yang akan menggelar suatu lomba. Jadi yang dicari itu yang seperti apa gitu loh. Jadi akar rumput pun bisa menang kalau tahu pakemnya kan seperti itu. Oh burung saya mampu, karena burung saya punya roll speed, tembak dan sebagainya, atau durasi kerja kita mumpuni. Tinggal nanti kita cari musuhnya yang seperti ini. Kalau nggak ada burung yang lebih dari punya saya, berarti akar rumput akan menang. Jadi tetap semangat aja buat akar rumput, menurut saya seperti itu. Jangan pantang menyerah, yang jelas cari pengalaman bareng-bareng, relasi yang panjang, yang banyak. Nggak perlu dengan uang banyak, yang jelas relasi saja sudah cukup. Menurut saya gitu. Pengalaman. Guru terbaik ya. Buat, gitu. Jadi jangan takut buat teman-teman yang masih pemula itu, jangan takut kalau burung kita nanti di IO ini kok belum dinilai atau burung kita belum dilihat. Itu mungkin dari segi rawatan atau dari segi kualitas burung tersebut udahkah mampu untuk ke arah event-event nasional atau event-event gede gitu ya. Iya. Jadi pemain khususnya teman-teman yang masih mau belajar, jangan patah semangat lah. Kita belajar dari pengalaman agar kita itu lebih maju lagi gitu ya. Mungkin sekarang kan banyak komunitas-komunitas burung terutama burung kacer itu kan banyak tuh. Ada yang menamakan dari daerah mana atau komunitas burung apa kan begitu ya. Mungkin kita bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang ada di komunitas-komunitas tersebut ya. Jadi tetap semangat,
jangan pantang menyerah. Kita harus belajar biar maju ke depannya itu, dan apa ya, burung kita itu mampu ke podium yang tertinggi gitu di event-event nasional atau event-event regional atau event-event yang lain. Jadi Iya. pakem di sini berarti pemainlah yang harus tahu pakem penilaian burung di suatu IO itu sendiri-sendiri, mungkin prosentase penilaiannya sendiri-sendiri. Nah, untuk nasihat ke IO-nya ini Mas, jadi untuk nasihat ke IO-nya itu, kalau Mas Haji sebagai pemain gimana nasihatnya ke IO biar pakemnya jelas, apakah masih ada antara gap, biar nggak ada gap gitu loh Mas, antara pemain gede dengan pemain kecil itu, nasihat Mas Haji ke IO-nya gimana? Ya sebenarnya tidak nasihat, Mang. Tapi cuman sekedar masukan saja. Masukan dari Mas Haji lah sebagai mungkin, pemain terhadap IO itu. Mungkin kalau masukan dari saya itu ya apa ya? Kalau untuk IO sih yang jelas mereka tetap mengedepankan pakem saja. Karena pakem itu sudah istilahnya sudah titik poinnya di situ. Kalau tidak ada pakem, kenapa kita harus bikin lomba atau suatu kompetisi itu? Jadi yang dianggap pakem di sini adalah kejujuran dalam prioritas penilaian kita bareng-bareng di dalam suatu penilaian kompetisi itu. Kalau tidak ada prioritas penilaian, di situ pemain pun tidak akan mendapatkan prioritas untuk juara, gitu loh. Yang ada yang punya uang yang juara. Yang ada yang nggak punya duit, mereka akan tertindas. Iya, kan seperti itu. Jadi itu tidak adil namanya. Karena di sebuah kompetisi, saya percaya pasti akan ada memanipulasi atau mungkin memonopoli mereka semua atau intervensi dari pemain ataupun juri. Di situ pasti akan ada gitu. Ini kita bicara secara belak-belakan saja gitu loh. Karena saya juga sudah merasakan pahit getirnya bermain di gantangan gitu loh. Jadi untuk sahabat semua di burung kicau ini, saya rasa kita cuman minta keadilan saja dari sebuah pakem itu tadi. Mungkin di era yang akan datang ini, saya lihat sudah berkali-kali saya lihat sudah memulai memperbaiki EO ini. Jadi gantangan mulai rame, merambah ruah, sampai masuk ke daerah-daerah terpencil pun, sampai ke daerah luas. Mereka membuat suatu gelaran kecil maupun sampai ke tingkat yang lebih besar. Nah, situ sudah kelihatan kok, EO sudah ada perubahan. Ya kan? Yang dimaksud EO kan event organizer. Mereka banyak bermacam-macam golongan atau bermacam-macam sifat dari manusiawinya sendiri, SDM-nya sendiri. Pasti akan ada human error dari manusia-manusia itu. Jadi kita bikin saja yang sudah-sudah. Di sini kita bikin santai, slow. Yang penting kita mencari relasi yang banyak dan pengalaman saja itu mahal harganya. Jadi kesimpulannya itu untuk pemain itu harus tahu pakem suatu IO atau bagaimana prosentase penilaian IO. Nah, untuk IO berarti jangan memandang itu burung punya siapa, itu burungnya siapa, itu nama burungnya siapa, nama burung udah gede kayak udah nasional atau burung-burung yang masih dari burung-burung akar rumput, itu kita perhatikan semua lah. Jadi nggak ada istilahnya gap antara pemain gede dan pemain kecil, itu nggak ada. Karena burung-burung yang bagus pun, burung-burung yang bagus itu awalnya itu dari pemain kecil. Jarang istilahnya tiba-tiba burung tahu-tahu mencuat gitu kan, nggak ada. Kan dari lakberan dulu, nanti ke latpres, nanti ke regional, nanti ke nasional. Berarti kan dari lakberan itu kan burung-burung dari pemain-pemain kecil lah, istilahnya dari skala latihan nyampe ke skala nasional. Burung awalnya pasti dari akar rumput, dari orang-orang kecil dulu. Karena bos itu istilah atau pemain gede lah, kan nggak mungkin dia turun ke bawah atau
melihat langsung semua gelaran, semua lakuran-lakuran kan nggak bakalan lah, mungkin kesibukannya sendiri-sendiri. Jadi untuk akar rumput semangat, tetap semangat bahwa di mana ada usaha pasti ada hasilnya. Jadi nilai jual suatu burung akan naik kalau kualitasnya pun mumpuni. Nah, mungkin obrolan kita cukup sekian. Oke. Terima kasih ke Mas Aji Siap. sebagai Nah, tamu kita dari Salatiga, udah jauh-jauh sudah mampir ke Burung Hijau TV, dan mungkin kedepannya beliau akan sering muncul di channel kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.